Sahabat UT Kupang, jumpa lagi bersama saya Indi dalam podcast UT Kupang Mari Baomong pada hari ini. Dan di studio sudah hadir bersama-sama dengan Indi, sudah ada mahasiswa UT Kupang yang telah menorehkan prestasi yang membanggakan, awardee Kapal Api X Malaka Leadership Program dengan membawa tema menanggulangi kekeringan dengan edukasi hidroponik di NTT. Dan sudah hadir Dinaya Fathiyah Arifin, mahasiswa UT Kupang, program studi S1 Akuntansi, masa registrasi awal 2023 genap. Halo, apa kabar Kak Dinaya? Halo, baik-baik. Baik ya, sapa dulu dong buat sahabat UT Kupang dan masyarakat yang menyaksikan. Halo sahabat UT. Iya. Dan sekali lagi ini mengucapin selamat ya Kak Inaya untuk keberhasilan proyeknya kemarin ya dalam program leadership Kapal Api X Malaka, dan kita bakalan kupas tuntas nih. Ini mau tanya-tanya itu proyeknya seperti apa dan bagaimana sampai akhirnya berhasil di tahap best final project ya. Betul. Wow, keren sekali. Dan mahasiswa UT membuktikan bahwa Kak Inaya ini membuktikan bahwa mahasiswa UT juga bisa bersaing dengan mahasiswa dari perguruan tinggi besar di Indonesia pastinya ya. Nah, dan juga ini mau bilang terima kasih buat Kak Inaya juga yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk bisa datang ke sini ngobrol-ngobrol, yang pastinya kita berharap obrolan kita pada siang hari ini nih bermanfaat dan menginspirasi. Amin. Amin ya. Nah, pertanyaan pertama nih Kak Inaya, boleh dong cerita sedikit Kak Inaya, bagaimana sih awalnya Anda mengetahui program ini sampai akhirnya mendaftar itu bagaimana sih? Jadi awalnya tuh pas Desember tuh lewat di Instagram, Malaka, programnya Malaka dan Kapal Api. Nah, coba-coba untuk daftar. Nah, pas pada pendaftaran itu disuruh bikin sebuah video berisikan visi misi besar kita. Jadi awalnya itu kita disuruh upload video untuk visi besar kita gimana tuh, apa yang kita pengen untuk di daerah kita. Nah, di situ divisi besar saya itu saya mengangkat tentang pendidikan di NTT, pendidikan dan ekonomi. Karena saya yakin cita-cita itu bukan impian, tapi yang harus diwujudkan tapi. Jadi makanya di situ tuh video berisikan 1 menit 30 detik. Nah, itu tuh ada ribuan pendaftar se-Indonesia. Wow. Jadi tuh awalnya tuh sebenarnya sudah pasrahkan saja. Jadi ikut-ikut aja gitu. Jadi udah upload video pun itu hari terakhir pendaftaran, penutupan. Itu upload video pun submit videonya tuh hari terakhir. Habis itu pengumumannya tuh akhir Desember. Mau tahun baru. Di situ kayak awalnya tuh langsung ada email. Selamat kamu lulus jadi bagian dari ribuan tadi tuh kan dipilih 90 trainers. 90 trainers. Jadi diikut pelatihan bareng-bareng mentor-mentor hebat. Kan judulnya kan leadership program ya. Betul. Jadi kita dikasih pelatihan. Pelatihan selama berapa lama itu? Jangka waktunya itu 1 bulan kurang. 1 bulan ya. Lebih. Berarti dari Desember 2024, pelatihannya di Januari 2024. Sampai Februari. Wow. Itu awalnya. Jadi setelah lolos ke 90 orang peserta program leadership itu, baru ikut pelatihan ya? Iya, betul. Itu pelatihannya tentang apa aja tuh Kak? Pelatihannya tuh materinya tuh ada kewirausahaan, ada personal branding, ada disuruh juga cara menulis skrip untuk buat konten. Pasti kalau kita bikin konten kan tidak mungkin langsung kan, pasti harus disusun dulu konsep videonya kayak gimana. Terus habis dari konten itu pasti kita juga diajar gimana cara marketing kita untuk konten kita ini laku di masyarakat gitu sih. Wah, itu beruntung sekali. Dan itu gratis ya? Dan itu gratis semua. Wow, luar biasa nih, keren sekali. Nah, kemudian lolos dari pelatihan itu lanjut ke final project ya? Itu gimana tuh ceritanya? Setelah setengah bulan pelatihan, itu kita para trainers ini ditantang atau di-challenge lah. Kayak buat final project yang berisikan tentang isu atau tantangan masyarakat, dan solusi kita yang ditawarkan tuh kayak gimana. Kayak gitu. Oh, berarti memang outputnya mereka itu ya, untuk jadikan kita tuh sebagai anak muda harus berdampak lah sama masyarakat.
jangan bodoh amat. Betul, sikap bodoh amat itu merugikan bangsa sekali ya. Nah, apa sih yang jadi latar belakang Kak Inaya memilih tema kekeringan di NTT itu dalam final project ini gitu, dan kalau sudah memilih tema tersebut, menurut Kakak dari final project itu seberapa besar sih dampak kekeringan bagi masyarakat NTT itu sendiri? Oke. Awalnya tuh sebenarnya masih mikir ide apa ini yang bener. Cocok untuk NTT. Sebenarnya sih bukan harus untuk di NTT doang, harus Indonesia juga tidak apa-apa. Tapi mungkin karena saya dari sini, jadi mungkin kayak apa salahnya kalau misalnya lebih banyak orang yang lebih mengenal NTT lah. Betul. Jadi awalnya tuh pertama mau ambil soal ekonomi, tapi menurutku kalau ekonomi itu mungkin udah familiar kali ya. Betul. Dan terlalu luas juga itu sebenarnya. Iya, terus masalah lingkungan juga sama. Terus terus awalnya tuh aku mencoba cari mahasiswa pertanian. Aku bisa kepikiran. Diskusi. Karena kebetulan mamaku sarjana pertanian. Berarti backgroundnya itu dong. Mamaku sarjana pertanian. Terus katanya kebetulan ada dosen juga kenalan. Terus katanya selalu bilang kalau di NTT tuh sebenarnya luas, lahannya tuh luas sekali. Dan tapi di NTT tuh terlalu banyak lahan kering. Dan untuk lahan kering yang dikelola itu kayak sulit lah untuk kita mengelola lahan kering. Nah, di situ awalnya, ide awal. Nah, dari situ mulai cari-cari anak pertanian atau orang-orang yang mungkin lebih paham pertanian. Karena jujur latar belakangku kan akuntansi. Iya, benar. Makanya saya lihat, ini kok prodinya akuntansi tapi ngomonginnya pertanian. Interesting sekali. Jadi tidak punya atau tidak kenal sama sekali soal pertanian. Jadi habis itu mulai cari dan memang banyak sekali yang dukung kayak benar Nay, kalau di Kupang itu lahan keringnya tuh sangat-sangat luas, sambil juga dibarengi data. Saya juga cari data di Google itu kayak betul lahan keringnya tuh di sini tuh terlalu luas, tapi pemanfaatannya tuh kayak masih kurang gitu. Nah, kenapa hidroponik? Karena hidroponik itu salah satu cara untuk pengoptimalan dari masalah lahan kering ini. Karena dari hidroponik itu kita tuh bisa menghemat lahan, tidak harus tanam sayuran di tanah. Betul. Jadi kita menggunakan pipa dan sistemnya juga itu berputar. Jadi ya cukup ini sih bagus sih kalau misalnya lebih efisien juga ya. Iya, betul, lebih efisien. Dari lahan, kemudian pengairan juga. Iya, penghematan air. Iya, betul. Karena kan berputar terus ya. Apalagi di sini kan cuacanya sangat-sangat panas dan kering. Betul. Jadi air yang digunakan juga seefisien mungkin, tapi bisa menghasilkan hasil tani yang segar, bahkan pastinya. Lebih segar. Betul, lebih segar. Terus kalau mohon maaf kalau saya salah ya, mungkin untuk pupuk dan lain sebagainya itu gimana kalau hidroponik? Itu pembibitan ya. Jadi bijinya itu ditaruh di sebuah kayak spon kayak cuci piring kayak gitu. Itu dipotong-potong. Nah, itu dipotong-potong, ditaruh, didiamkan mungkin 5 hari. 5 hari. Nah, habis itu bibitnya yang dari biji ini baru dipindahkan ke hidroponiknya, ke pipanya itu. Nah, dari biji ke hasil yang bisa dikonsumsi itu mungkin sekitar 35 hari kalau untuk sawi. Kalau untuk pakcoy 29 hari lah. Jadi kayak gitu. Baik. Wah, keren. Jadi hidroponik tuh benar-benar metode yang sebenarnya sudah ada di masyarakat ya. Sudah dijalankan ya. Kemarin itu sampelnya di mana tuh lokasinya? Jadi kita sampelnya tuh cari hidroponik di Maulava ya. Di belakang Supertop. Ya, di situ. Itu pun carinya by Google. Jadi cari yang jual hidroponik di tanaman hidroponik di sini di Kupang di bagian mana ya? Gitu. Iya, jadi kayak ada ST hidroponik namanya. Nah, di situ datang dan minta izin langsung, dan alhamdulillah Bapak petaninya sih support sekali sih. Disebut dong namanya, Bapak siapa nih? Bapak Kamaluddin, halo. Mungkin sahabat nonton ya. Siapa tahu nih. Wow, jadi datang ke tempatnya Bapak Kamaluddin, baru nanti disurvei lagi, dilihat lagi. Terus tanya-tanya tentang hidroponik yang langsung dari pakarnya langsung. Iya, benar-benar. Itu beliau udah berapa lama tuh? Beliau tuh baru mulai pas pandemi. 2020.
mungkin. Oke, udah hampir 5 tahun ya? Iya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, dan beliau juga memasarkan hasil produk itu. Dan banyak dari penjual-penjual burger itu semua ambil. Oh wow. Ambil di situ. Bahannya sayur-sayurnya dari situ ya. Jadi kalau misalnya orang mau beli satuan boleh, terus orang mau beli banyak juga langsung, bahkan ada yang dikirim sampai ke Atambua. Oke, wow, keren sekali ya. Berarti ini salah satu solusi nyata yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Kupang ya, untuk menanggulangi kekeringan. Betul sekali. Nah, menurut Kak Inaya sendiri nih, apakah sistem hidroponik ini apakah juga bisa berhasil di daerah selain Kota Kupang, di NTT pada umumnya gitu? Sebenarnya dimanapun bisa, bakal bisa sih. Bahkan kita di depan rumah sendiri pun bisa. Karena itu sangat-sangat mudah. Boleh dijelasin lagi mulai dari awal pembibitan itu, terus pengairannya seperti apa, boleh dijelasin lagi? Jadi tuh awalnya tuh pipa mungkin kayak 20 meter lah, atau kalau tergantung besarnya lahan. Ya, tergantung kebutuhan juga ya. Terus abis itu pipa kita bikin lubang-lubang itu. Ya. Nah, habis itu di situ airnya tuh mengalir pakai mesin. Jadi airnya tuh mengalir terus. Habis itu dari bibit 5 harian mungkin. Jadi bibit itu dikasih tenang lah di meja atau di mana gitu. Habis itu sudah tinggal kasih pindah tanam. Jadi bibit ini dikasih pindah tanam masukin ke hidroponiknya tadi. Jadi sudah tinggal, mereka tuh bakal tumbuh dengan sendirinya. Sampai jangka waktu yang 35 hari tadi untuk beberapa jenis tumbuhan pasti beda-beda ya. Iya, betul. Waktu yang dibutuhkan. Kalau misalnya kayak kangkung begitu kayak cuma 25 hari. Oh iya. Waktu yang di Maulava itu ada tanaman apa aja tuh? Kalau di Maulava itu ada 2, sawi sama pakcoy. Itu 2 sayuran yang agak mahal juga ya. Tapi kalau pakai hidroponik ini, masyarakat bisa melakukan budidaya itu sendiri secara mandiri di rumah juga pasti lebih murah lebih ya. Efisien lah. Lebih efisien pastinya. Dan itu kelebihannya apa aja tuh, selain karena dia memang lebih fresh, apalagi tuh? Jadi untuk kesehatan juga sebenarnya tanaman hidroponik itu sangat-sangat bagus. Apalagi untuk yang punya penyakit penyakit kronis, jantung, diabetes, itu sebenarnya untuk konsumsi tanaman hidroponik tuh bahkan lebih bagus. Lebih disarankan ya. Betul. Wow, ini menarik sekali nih. Ini benar-benar kita baru tahu ya. Dan pastinya juga untuk orang-orang yang mungkin teman-teman masyarakat NTT yang penasaran mau coba-coba, itu kira-kira tanamannya hasil hidroponik dari Pak Kamaludin atau itu tuh biasanya dijual di mana aja sih? Untuk hidroponik sebenarnya di Kupang ini udah ada beberapa titik. Tapi kalau untuk yang di Pak Kamaludin jual itu, sayur sawinya tuh 1 ikat dibanderol 5.000. 1 kilonya 40.000 lah. Dia juga buka jualan di rumah juga. Iya, buka jualan di rumah. Jadi untuk yang mau beli silakan datang. Betul. Noted ya. Nah, kemudian nih, menurut Kak Inaya sendiri, apa sih kendala terbesar dalam mengedukasi hidroponik ini dan di masyarakat ya? Dan menurut Kak Inaya apa sih, bagaimana cara mengatasinya juga? Sebenarnya tantangan terbesarnya itu karena mungkin banyak masyarakat yang tabuh lah dengan hidroponik ini. Jadi kayak mending yang udah dari tersistem yang dari dulu yang digunakan. Padahal sebenarnya ada teknologi pertanian yang baru nih, hidroponik, bahkan lebih mudah dan efisien. Tapi masyarakat tuh seringkali untuk tidak gitu. Jadi kayak kita tuh tantangannya harus benar-benar edukasi lebih lagi masyarakat untuk tidak, ini kok lebih mudah kok ini. Jadi masyarakat kita tuh kayaknya masih punya pola pemikiran lama ya, bahwa metode yang lama itu mungkin lebih banyak berhasilnya, takutnya ini gagal dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya lebih efisien, baik itu dari lahan, pemanfaatan lahan maupun pengairan. Airnya gitu juga kan lebih hemat. Betul, dan produknya sendiri yang dihasilkan juga pasti lebih sehat ya. Betul. Lebih fresh juga. Wah, itu berarti jadi mungkin tantangan besarnya. Dan cara mengatasinya pasti dilakukan terus ya. Iya, betul. Diedukasi, atau kalau mungkin kita bisa edukasi melalui sosial media. Benar. Atau mungkin kalau untuk datang langsung dari rumah ke rumah kan mungkin kayak terlalu ini ya. Iya, betul. Mungkin kayak misalkan di beberapa organisasi masyarakat mungkin ada mau diadakan sosialisasi, nah itu bisa tuh masuk ya. Memang benar sih, agak sulit kalau misalkan kita harus melepaskan metode lama ya.
Padahal ini nih, apalagi untuk Gen Z nih, ini bagus banget nih ya. Cocok dengan apa namanya moto hidup Gen Z ini sebenarnya. Yang mager itu. benar. Nah, kemudian nih Kak Inaya, apa saja dukungan yang Kak Inaya terima mungkin dari kampus ya, dari UT Kupang sendiri dalam mengerjakan proyek ini? Terus apakah pernah nih jadwal kuliah atau jadwal ujian tuh mengganggu penyelesaian proyek ini? Oke, untuk dukungan dari kampus sebenarnya dukung banget, apalagi untuk share video. Itu kan kita butuh untuk share video. Ya. Mungkin salah satu penilaian dari Malaka dan Kapal Api, makanya sempat menghubungi pihak dari UT Kupang ini untuk membantu untuk share video. Itu sangat berdampak sama proyekku ini. Dan untuk kampus dikarenakan UT fleksibel ya. Jadi tuh sebenarnya untuk waktu tuh dari manajemen diri kita aja. Jadi kayak mungkin kalau kelasnya kan biasa kelasnya malam tuh. Karena mungkin para mentor ini kan malam. Betul, mungkin baru ada waktu ya. Benar. Jadi ada mungkin bisa dikondisikan kalau pagi baru belajar gitu, atau pagi atau baru mengejarkan tuton. Nah itu sih sebenarnya manajemen dari kita aja sih. Iya, benar ya. Iya. Karena UT kan udah fleksibel ya. Betul. Jadi dan sekarang pengerjaannya juga kapanpun dan dimanapun. Betul. Jadi kayak mau di nongkrong di kafe mana itu masih sempat buka tuton. Betul. Wah, keren sekali. Nah, kemudian nih, apa harapan dari Kak Inaya terhadap implementasi program ini dalam jangka panjang khususnya di NTT? Harapanku sih mungkin lebih luas lagi orang yang mengenal NTT, mengenal hidroponik ini. Bukan cuma di kalangan anak muda, tapi mungkin di kalangan orang-orang tua. Karena mungkin kalau edukasi di anak muda mungkin lewat sosial media mungkin paham. Tapi untuk kalangan-kalangan orang tua ini yang kayak harus PR juga untuk bisa sampai dan paham mereka. Jadi harapanku semoga mereka lebih lebih teredukasi lah tentang hidroponik. Betul ya. Apalagi untuk mengatasi kekeringan di NTT ya, lahan kering yang begitu banyak ya. Baik, dan yang terakhir untuk mahasiswa UT Kupang nih Kak Inaya, jika ada yang ingin mengikuti program serupa atau pokoknya jenis-jenis program lainnya yang pastinya dengan tantangan dan juga kompetisi di luar sana dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain, apa yang bisa Kak Inaya sampaikan buat teman-teman mahasiswa UT Kupang? Oke. Untuk teman-teman mahasiswa UT Kupang, menurutku coba aja tantangan semua. Jangan takut, jangan minder lah. Betul. Jangan minder kalau kita ini cuma mahasiswa UT, tidak bisa apa-apa. Kita di daerah, bahkan mungkin daerah tertinggal, terpencil. Betul. Tapi ini membuktikan sih kalau misalnya kita tuh bisa. Betul. Kita tuh mampu kok bersaing sama mahasiswa perguruan tinggi yang negeri yang perguruan tinggi besar terbaik. ya. Iya betul. Ada dari UI, UGM, IPB tuh kalau misalnya kita lihat itu mereka tuh kayak wah banget sih. Tapi untuk kita tuh pasti bisa. Jadi jangan pernah berhenti mencoba. Ini pun juga udah beberapa, maksudnya udah video ke beberapa gitu, udah gagal berapa kali untuk mencoba. Jadi coba aja sih terus. Betul. Pintar baca peluang ya pastinya, dan memberanikan diri untuk coba. Padahal ini kan mulainya dari ide yang sederhana sekali ya. Dari visi besar kita aja. Betul. Dan akhirnya punya kemauan dan bisa ya. Iya betul. Wow, luar biasa. Keren sekali. Ini obrolan yang sangat inspiratif dan pastinya juga siapapun teman-teman masyarakat, bahkan sahabat UT Kupang yang mendengarkan langsung, ini bagaimana mahasiswa UT Kupang ini sebagai award di Kapal Api Ex Malaka Leadership Program berperan aktif dalam menanggulangi kekeringan di NTT, dan semoga edukasi tentang budidaya hidroponik ini juga bisa membumi di Nusa Tenggara Timur ya, bisa membuat para petani-petani muda bahkan itu bisa menghasilkan dan juga memaksimalkan lahan dan juga pengairan dan juga metode hidroponik dengan baik tentunya. Semakin baik lah ya. Dan ini juga jadi bukti nih Kak Inaya dan juga teman-teman semua bahwa
inovasi dan juga semangat anak muda ini bisa membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Inaya untuk waktunya. Ini di luar lagi hujan, tapi Kak Inaya bisa menyempatkan waktu untuk bisa sharing di podcast UT Kupang Mari Baomong pada episode hari ini. Semoga wawasan dan cerita inspiratifnya memotivasi kita semua untuk jadi lebih baik lagi. Dan kepada semua sahabat UT Kupang yang menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus berinovasi, dan jadilah bagian dari solusi.